Pemirsa Tips Pajak Media serta pembaca tipspajak.com yang kami cintai, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial bagaimana cara untuk melakukan pelaporan SPT tahunan badan khusus untuk perusahaan konstruksi atau khusus untuk JASKON, jasa konstruksi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini video ini kami buat dengan fitur yang singkat namun lengkap. Selamat menikmati. Namun tentunya sebelum lanjut ke materi, kami ingatkan untuk para pemirsa untuk klik like serta subscribe channel Tips Pajak Media agar kami dapat berbagi kepada lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Lanjut. Apa yang akan kita bahas di video ini? Ini adalah menunya. Jadi langkah-langkahnya adalah kita akan pertama sekali yaitu membuat laporan keuangan, ya, membuat laporan keuangan. Kemudian setelah membuat laporan keuangan, kita akan menjadikan laporan keuangan itu ke bentuk PDF, ya, ke bentuk PDF. Nah, setelah itu kita download atau unduh file SPT model e-form PDF dari DJP Online. E-form PDF ini adalah bentuk yang terkini dari pelaporan di DJP Online. Kemudian setelah terdownload kita harus melakukan pengisian SPT-nya. Setelah melakukan pengisian SPT-nya lalu kita submit dan selesai. Nah, sesimpel itu. Lanjut ya, karena sesuai tagline video ini singkat namun lengkap. Yang pertama, kita buat laporan keuangan. Nah, di sini kami tipspajak.com telah membuatkan contoh laporan keuangan khusus untuk perusahaan konstruksi. Anda silahkan dapat mendownload contohnya ini yang ada di link di deskripsi di bawah video ini. Jadi, rekan-rekan, laporan keuangan itu ada 5 yang idealnya, yaitu laporan laba rugi, kemudian ada neraca, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, kemudian ada laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, kabar baiknya untuk melakukan pelaporan di pelaporan SPT tahunan ini, kita hanya diperlukan minimal 2 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi serta neraca. Ya, kita akan masuk ke laporan laba rugi dulu. Ini jadi laporan laba rugi itu adalah laporan yang isinya mencantumkan keseluruhan pendapatan kita, ya, dikurangi dengan biaya-biaya yang telah kita keluarkan sehingga akan ditemukan laba atau ruginya berapa, seperti itu ya, sehingga ditemukan laba atau ruginya berapa. Oke, lanjut. Jadi karena ini adalah perusahaan konstruksi, maka silahkan nanti dituliskan di sini. Dituliskan di sini apa contohnya? Misal jasa konstruksi proyek A, ya kan? Lalu jasa konstruksi proyek B. Ya. Ada jasa proyek A, jasa konstruksi proyek B. Misal proyek A ini senilai 500 juta, lalu proyek B senilai 400 juta. Nah, seperti ini ya, misal seperti ini. Kemudian harga pokok penjualan di sini adalah yaitu tadi biaya konstruksi. Silahkan dituliskan di sini nanti biaya-biaya konstruksinya, karena ini adalah konstruksi, jadi tidak perlu ada persediaan awal ya, sebentar. Nah, ini adalah untuk harga pokok penjualan. Di sini kami contohkan, tentunya ini contoh aja. Jadi biaya pembelian bahan bangunan berapa, kemudian biaya tenaga kerja langsung berapa, sewa berapa, nanti dan biaya-biaya yang langsung terkait dengan proyek silahkan dituliskan di sini ya. Ini contohnya 400, 300, 100 ketemu 800 juta. Menjadi laba kotor ada 100 juta di sini masih. Kemudian dituliskan biaya-biaya umum, contohnya biaya pegawai administrasi. Kemudian ini kalau ini sewa, kalau ini terkait sewa di atas ini yaitu sewa
untuk alat-alat berat ya, sewa alat-alat berat. Kalau ini di bawah ini adalah sewa, misal sewa kantor yang sifatnya operasional keseharian. Biaya-biaya silakan dimasukkan di sini. Nah, ini di contoh ini laba atau rugi bersih adalah sekian ini. Nah, jadi laba kotor di sini ada 100 juta. Ini adalah 900 dikurangi 800 ketemu 100 juta. Itu laba kotornya. Kemudian dikurangi biaya-biaya umum dan administrasi 56.900 ketemu laba atau rugi bersih sekian ini. Lalu ini kita kurang dengan PPh 2% atas jasa konstruksi. Ini dikalikan penjualan ya. Kemudian sehingga kita peroleh laba atau rugi bersih adalah sekian. Seperti itu. Ini adalah salah satu laporan pertama, yaitu laba rugi. Kemudian ada laporan kedua, ya ini adalah neraca. Nah, ini silahkan dituliskan di sini aset-asetnya apa saja. Jadi neraca ini menggambarkan aktiva serta hutang dan modal yang kita miliki ya, atau aset serta hutang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nanti silahkan dituliskan di sini. Ini contohnya. Nah, ini contohnya aktiva ada work in process ya. Jadi silahkan dituliskan di sini aset-asetnya, aktiva berapa, dan ketemu hutang dan modal berapa dituliskan di sini. Nah, di modal ini 25.100 ini dari mana? Ini dari, ya ini dia laba tahun 2020-nya ya. Laba tahun 2020 sekian ini asumsi belum diambil, ini masuk ke sini laba rugi 2020. Satu yang penting dari neraca ini, nah sampai mana tadi? Ya tadi. Jadi di sini total aktiva ada 125.100.000, lalu total hutang dan modal ada 125.100. Nah, kami ulangi lagi, untuk di neraca ini yang paling penting adalah jumlah aktiva serta hutang dan modal itu sama, atau jumlah total aset dengan total dan modal adalah sama. Ini sudah sama ya. Seperti itu. Berikutnya setelah ini jadi, setelah laporan keuangan jadi, langkah yang kedua adalah jadikanlah laporan keuangan ke bentuk PDF. Bagaimana caranya? Caranya tentu saja itu tadi kan file Excel, itu silahkan di print, ditanda tangan, lalu silahkan di scan. Nah, sesimpel itu ya. Silahkan sekali lagi silahkan untuk dicetak, kemudian ditanda tangan, lalu dicap ya. Lalu dicap dengan cap perusahaan, serta di scan jadikanlah bentuk PDF. Jika mau praktis lagi, setelah di scan nggak punya scanner, sekarang di HP Android atau Apple banyak, atau iPhone itu banyak fitur-fitur aplikasi yang untuk aplikasi scanner, menjadikan dokumen dengan bentuk PDF secara mudah dan cepat. Silahkan dicari saja. Nah, setelah berikut kita masuk langkah ketiga. Jadi ini tadi setelah PDF-nya siap, kita akan download SPT-nya dari DJP Online. Seperti ini caranya. Caranya adalah kita langsung cari DJP Online di Google. Nah ini ya, djponline.pajak.go.id. Lalu close, ini silahkan masukkan NPWP, kata sandi serta captcha. Ya, kita login. Kita akan dibawa ke sini. Kemudian kita klik lapor. Pilih yang ini, e-form PDF. Nah, kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Lalu untuk membuka nanti kan ini hasilnya adalah file PDF. Untuk membuka hanya bisa menggunakan aplikasi Adobe PDF Reader. Jika laptop Anda belum ada, maka silakan diisi ini, unduh Adobe Reader. Nah, ini silakan klik ini Adobe Acrobat Reader. Nanti di sini akan otomatis, silakan download sini ya. Download Acrobat Reader ini. Sebelum download ini klik dulu Windows 10.
Misal Indonesia belum ada. English. Nah ini ya. Sing. Masuk di sini. Ini kalau saya nggak usah, udah punya antivirus, langsung klik ini download Acrobat Reader, lalu diinstal. Oke. Nah, kembali ke ini, kita klik menu buat SPT, lalu kita pilih 2020. Ini karena sudah pernah lapor, kita klik pembetulan. Jika Anda belum pernah lapor, klik normal saja ya. Lalu kirim permintaan. Nah ini silakan di save. Tutup ini. Setelah tadi terdownload, kita buka. Ini adalah tampilan pertamanya. Ini adalah tampilan pertama filenya, file SPT e-form PDF. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah kita buka urut ya. Kita ngisi itu urut dari lampiran 6. Ini adalah lampiran 6. Kita buka lampiran 6. Ada seperti ini. Ini jika perusahaan kita memiliki afiliasi ya. Nah, karena ini contohnya nggak ada, kita kosongin. Lalu urut setelah 6 berarti 5. Nah, ini adalah daftar pemegang saham dan susunan pengurus dan komisaris. Di sini silakan dituliskan di sini. Ini contohnya namanya Diana Jakarta Selatan, modal 50 juta, kemudian Dianu modal 50 juta. Nah, silakan dituliskan di sini. Lalu ini adalah daftar susunan pengurus dan komisaris, jadi harus ada di sini. Silakan dituliskan di sini. Ini NPWP harus ada ya, harus ada dan pasti ada karena syarat pembuatan NPWP badan adalah direkturnya ber-NPWP. Oke, lanjut. Setelah halaman 5, lampiran 5, kita menuju ke lampiran 4. Nah, ini dia. Di sini ya, rekan-rekan. Karena kita adalah perusahaan jasa konstruksi, yang paling kita atas jasa konstruksi itu telah dikenakan PPh yang bersifat final. Nah, di sini. Ini adalah jenis-jenis PPh yang bersifat final. Apa itu PPh final? PPh final itu adalah PPh yang udah final, udah selesai, nggak bisa diperhitungkan lagi, dikurangkan, nggak bisa dikreditkan, seperti itu. Dan karakteristik dari PPh final itu mau untung mau rugi tetap kena pajaknya. Seperti itu ya. Karena ini tadi contoh adalah karena perusahaan kita ini adalah pelaksana konstruksi, jadi silakan diisi di sini. Ini contohnya pelaksana konstruksi. Berapa tadi omsetnya? Omsetnya ada di sini. Nah, ini penjualan jasa konstruksi proyek A dan proyek B 900 juta. Angka ini 900 juta kita tuangkan di sini. Ya, 900 juta. Nah, ini kita lalu tarifnya 2 juta, 2%. Silakan dituliskan di sini. Ini untuk tarif PP pelaksana konstruksi ini tergantung dari klasifikasinya ya. Mau ada yang besar, kemudian tanpa kualifikasi usaha dan seterusnya, nanti ada. Dan untuk jasa konstruksi pasti Anda telah memilikinya. Silakan ketikkan di sini tarifnya sudah dipotong berapa, seperti itu ya. Nah, untuk ini adalah penghasilan objek PP23 karena konstruksi ini kita tidak ada ya. Kita tidak ada, jadi dihapus aja. Ini dihapus data ke 1 ya. Seperti itu. Apalagi ini jika perusahaan memiliki deposito, bunga tabungan deposito, ini silakan ditulis di sini. Misal ada tabungan berapa, ada tabungan 10, ada bunga ya, bunga deposito itu misal udah terima 10 juta gitu kan, tarifnya itu 20%. Nah, ketemu sekian. Ini contoh jika ada ya, jika ada. Kalau jika tidak ada maka tentunya kita kosongi saja. Oke, seperti itu pelaksana konstruksi ini. Yang penting adalah masuk di sini karena kita adalah jasa konstruksi.
Lalu yang tidak termasuk objek pajak antara lain bantuan, dividen, hibah, bagian laba dari badan-badan usaha, sisa lebih. Ini tidak perlu, ini dikosongi aja semuanya. Oke. Setelah halaman 4, maka kita di lampiran 3. Nah, ini adalah pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22. Ini karena kita di jasa kalau usaha kita hanya di jasa konstruksi meskipun sama rekanan sepertinya ini jarang, kecuali kita melakukan penjualan ke instansi pemerintah, penjualan bahannya saja gitu. Ini masuk di PPh 22. Atau kita melakukan penjualan apa gitu Pak, penjualan ke instansi pemerintah itu dipotong PPh pasal 22 senilai 1,5%. Kemudian ini pemotongan atas pemungutan PPh 23 ini atas jasa-jasa, misal jasa maintenance, jasa maintenance AC, jasa pemeliharaan bangunan, seperti itu di sini. Kita akan masukkan di sini. Ini kita kosongi karena ini asumsinya proyek kita yang senilai 900 juta tadi itu adalah proyek jasa konstruksi, jadi jasa membangun, dikenakannya PPh final. Jadi tidak ada. Oke, lanjut setelah lampiran ketiga kita klik lampiran 2. Nah, ini dituangkan di sini angka-angka dalam laporan laba rugi tadi. Oke, kita cek ya. Ini angka-angka di sini. Pembelian bahan bangunan kita transfer ke sini, ini kan langsung ya. Pembelian bahan 400 juta. Lalu upah nih 300 juta tadi. Ini contohnya sederhana ya, hanya bahan bangunan, tenaga kerja langsung dan sewa alat berat ya, ini contohnya sewa alat berat di sini. Berapa tadi sewa? Lalu kita lanjutkan pengisian biaya lainnya. Ini 36 juta pegawai, kemudian sewa 10 juta. Kita lanjut menuangkan angka-angka yang di sini. Tadi sampai biaya penyusutan 2.500.000. Ini ya, penyusutan 2.500.000. Kemudian ini untuk biaya-biaya ini masukkan saja di biaya lainnya. Jumlahnya sekian ini. Jumlahnya 8.400.000. Dituangkan 8.400.000. Kita udah masukkan semuanya di sini. Ini total biaya 856.900. Kita cross check dulu. 856.900. Dan 800 ditambah ini 856.900 ya, benar. Jika sudah, lalu kita menuju ke lampiran 1. Oh ya, perlu kami sampaikan hal penting, yaitu di sini ini ada biaya sewa ini. Nah, kita sebagai perusahaan kita wajib untuk memotong loh. Sebagai perusahaan kita wajib untuk memotong PPh final atas sewa ini. Jika sewa tanah dan bangunan kita motong 10%. Ya. Next. Nah, ini peredaran usaha tadi 900 juta. Saya akan tuliskan di sini. Nah, ada sehingga penghasilan neto komersial ada 43.100. Sama ya, laba usaha di sini. Nah, berikutnya yang penting adalah ini atas untung ini laba bersih ini 43.100 laba sebelum pajak ini harus kita masukkan ke sini 43.100. Artinya semua penghasilan kita telah dikenakan PPh yang bersifat final ya. Kalau ini tidak kita isi, misal kita isi 0, maka penghasilan ini laba sebesar 43.100 ini menjadi objek di berikutnya. Yuk kita cek yuk. Nah, menjadi objek di penghasilan neto fiskal ini 43.100, sehingga kita masih kurang bayar senilai 4.741.000. Itu ya.
back. Makanya kita harus isi di lampiran 1 ini. Oh, ini masih merah. Merah ini nggak boleh ada yang merah. Nah, ini contoh aja sembarang. Kita klik aja sembarang. Sehingga agar kita bisa kembali lagi ke lampiran 1. Nah, oke. Biar nggak kurang bayar dan memang karena ini telah dikenakan PPh final, silahkan klik di sini. Sing 43.100.000 sehingga di depan ini nanti, di depannya di lampiran induk kita nihil. Kenapa nihil loh? Bang, saya ada laba, ada penghasilan bersih, ada keuntungan, tapi kok nihil? Ya, ini nihil dalam perhitungan kurang bayarnya, namun sebetulnya batas keuntungan kita sudah dikenakan PPh final, jadi aman. Kemudian lanjut ke induk lanjutan. Kemudian kita lanjut ke induk lanjutan. Formulirnya adalah seperti ini. PPh finalnya 18 juta sudah dipotong tadi. Nah, ini ya. Jadi atas omset 900 juta tadi kita telah dikenakan PPh final sebesar 18 juta, 2%-nya. Oke, silahkan ke bawah. Ini diisi tempatnya dan tanggal lapor SPT-nya. Ini tanggal hari ini, misal tanggal 7 bulan 4. Lalu sudah. Setelah ini kita menuju ke ini. Ini adalah lampiran, ini adalah transkripnya. Transkrip ya. Industri, dagang, maka kita pilih karena jasa konstruksi, silahkan dipilih di non kualifikasi. Nah, kalau yang atas ini menuangkan elemen-elemen dalam neraca. Jadi kita pindahkan dari laporan keuangan neraca ini, contohnya ini, kas dan bank 117.600 dijumlah 117.600. Kemudian apa lagi? Udah ya, ini neraca sudah 117.600. Kemudian aktiva tetapnya, aktiva tetap ini 7.500.000. silahkan di sini dituliskan di sini 7.500.000. Oh, ini bersih kotornya berarti 10 juta sama 2.500.000. Ini 10 juta. 2.500.000. Nah, cocok. Penyusutan 2.500.000. Ini akumulasi penyusutan pasti minus depannya. Nah, cocok ya. 125.100. Kemudian ini tadi modalnya kita cek. Modalnya 100 juta, laba rugi 25.100. Kita tulis di sini. Laba ditahan 25.100. Nah, oke, sudah masuk. Kemudian ini ada elemen dari neraca. Kemudian yang bawah ini adalah elemen dari laporan laba rugi. Nah, penjualan 900 juta. Lalu kita cek ya, HPP 800 juta. HPP 800 juta. Kemudian beban umum dan administrasi ini kita tuliskan di sini 56.900. 56.900. Sehingga ketemu laba bersihnya 43.100. Kita cek. Sama ya, 43.100 ya. Sudah selesai, kita hampir selesai.
klik sebelumnya, kemudian setelah ini kita klik kirim. Nah, kirim ini kita perlu unggah laporan keuangan yang tadi sudah kita scan jadi PDF. Kita perlu upload di sini. Ini kita sudah upload di sini. Kemudian berikutnya adalah kita masukkan kode verifikasi yang masuk ke email kita. Akan dicek, cek email, nanti masukkan kode verifikasinya, ini contoh aja. Lalu klik submit dan seharusnya sudah berhasil. Biasanya kendala ada di kode verifikasi yang tidak masuk. Coba aja cek lagi, pastikan email yang digunakan sudah benar, jadi tidak salah kamar. Silahkan lihat di sini ya. Klik submit dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti bukti tanda terima warnanya biru-biru itu masuk ke email juga. Kita juga bisa melihat tanda terima tidak di email saja, namun ada caranya di sini. Kita lihat tanda terima ya. Coba kita lihat kembali ke account. Caranya di sini, cara untuk melihat tanda terima. Nah, di sini. Nah, di sini ya, di arsip. Itu tadi diklik, kemudian arsip SPT. Ini, klik lihat BPE ya. Klik di sini. Ini dia hasilnya ya. Kita bisa lihat di situ. Nah, baik pemirsa, kemudian kita kembali ke ini malah nomor 4 isi SPT. Kita tadi sudah masuk ke tahap keempat, isi SPT, kemudian submit SPT. Dan selesai, itu tadi tahap terakhir, kita sudah mendapatkan tanda terima, bukti penerimaan elektronik ya. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, cara melakukan pelaporan SPT tahunan badan untuk perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat laporan keuangan. Kita sudah tadi, dan di sini kami tipspajak.com telah memberikan juga contoh file Excel laporan keuangan. Silahkan diunduh di link di deskripsi di bawah ini. Kemudian setelah download laporan keuangan, silahkan diisi, kemudian dijadikan ke bentuk PDF. Jadi silakan file Excel tadi setelah diisi, dicetak, tanda tangan, dicap, jadikan file PDF. Kemudian file berikutnya adalah download file SPT e-form dari PDF dari DJP Online. Sudah ada caranya, kita jelaskan tadi. Kemudian berikutnya adalah isi SPT-nya, dan terakhir adalah submit. Seperti itu, dan semoga berhasil. Dan insya Allah sih berhasil, karena kita telah bikin untuk video-video sebelumnya, contohnya untuk PAUD, untuk CV dan PT yang nihil, kita kasih tutorialnya, dan alhamdulillah banyak pemirsa bisa mengikuti. Dan tentunya jika berhasil, kami mohon untuk silahkan ketikkan di komentar di bawah ini, ataupun jika masih ada kendala juga silahkan ketikkan di kolom komentar, sehingga kami dapat memberikan alternatif solusi. Seperti itu pembaca tipspajak.com serta pemirsa Tips Pajak Media yang budiman. Dan di akhir video ini tentunya kami ajak Anda untuk like video ini serta subscribe Tips Pajak Media. Juga silakan untuk ikuti channel Telegram kami di Tips Pajak di Telegram, karena di Telegram nanti update akan lebih cepat, dan Anda bisa tanya jawab 2 arah di Tips Pajak Telegramnya. Seperti itu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Silahkan disebarkan kepada rekan-rekan sejawat perusahaan jasa konstruksi agar bisa melakukan pelaporan SPT tahunan secara mandiri, tidak perlu datang ke kantor pajak. Dan kami ingatkan, sekarang tanggal 7 April masih ada sekitar 23 hari lagi untuk kita melakukan pengisian SPT tahunan badan, agar kita terhindar dari denda senilai 1 juta rupiah. Kan lumayan banget itu, daripada
Kayak ini tadi kita ngisi tidak ada pajak yang harus dibayar karena sudah dipotong. Nah, kita isi tepat waktu ya aman-aman saja. Tapi kalau telat kita malah bisa didenda 1 juta rupiah, kan sayang sekali. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media.